Film ini bercerita tentang seorang pemuda baru lulus dari jurusan ilmu politik. Ambisinya besar sekali. Dia pengen banget jadi bagian dari tim sukses seorang senator yang lagi mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat. Demi mewujudkan ambisinya itu, dia mau melakukan berbagai cara. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Myself that what I was about to do was Film dibuka dengan memperlihatkan pemuda bernama Michael yang sedang menemui seorang wanita lebih tua bernama Mary Maple. Mary ini adalah ketua Maple Foundation, sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan politik. Tujuan Michael menemui Mary adalah minta tolong supaya Michael bisa dilibatkan dalam kampanye Senator John Boehner yang akan maju dalam pemilu presiden mendatang. Kebetulan, Yayasan Mary akan segera mengadakan acara amal yang akan dihadiri oleh sang senator. Mary pun mengundang Michael untuk datang ke acara itu, supaya Michael punya kesempatan bertemu langsung dengan Senator Boehner dan membuka jalan bagi karier politiknya. Sebagai balasan atas undangan itu, Michael memenuhi kebutuhan duniawi Mary yang sudah paruh baya. Akhirnya, hari acara amal tiba. Mary mengenalkan Michael kepada Rob, ketua kampanye Senator Boehner. Tapi sikap Rob sangat cuek dan tidak memperdulikan Michael sama sekali. Michael nggak menyerah. Michael menghampiri asisten Rob dan memberikan secari kertas berisi pesan. Reynolds for me. I knew you were here with someone. Thank you. Tak lama kemudian, Rob mendatanginya di lorong dan langsung menanyakan maksud Michael. Michael lalu bercerita tentang seorang hakim, sahabat Senator Boehner, yang ketahuan berbuat asusila. Jika hal ini sampai diketahui publik, reputasi Boehner bisa hancur dan pencalonannya jadi taruhannya. Rob kembali bertanya apa sebenarnya yang diinginkan Michael. Dengan tenang, Michael menjawab bahwa Michael mau pekerjaan di tim kampanye Boehner. Jika tujuannya tercapai, Michael bersedia menyerahkan flash drive berisi rekaman perbuatan asusila sang hakim. Awalnya, Rob mencoba mengintimidasi Michael dengan kata-katanya. Tapi, mental Michael ternyata kuat. Michael sama sekali tidak merasa tertekan. Akhirnya, Rob memasangkan sebuah pin ke jas Michael. Itu tandanya Michael resmi menjadi bagian dari tim kampanye Senator Boehner. Dari dalam gedung, terdengar Senator Boehner yang baru selesai berpidato. You have become so angry. Well, that's just, we have failed. Party is warming and we... Suara tepuk tangan pendukungnya bergemuruh. Setelah pidato, Boehner menemui Rob untuk meminta pendapat tentang pidatonya tadi. Rob pun memuji-muji kemampuan pidato Boehner. Rob juga memberitahu bahwa anak Boehner, Darcy, sudah pulang dari luar negeri dan akan diadakan pesta penyambutan. Kemudian, Rob mengenalkan Michael kepada Senator Boehner sebagai anggota baru tim kampanye. Boehner terlihat senang. Menurutnya, wajah tampan Michael bisa dimanfaatkan untuk menarik simpati dalam kampanye. Setelah Boehner pergi, Rob berbisik pada Michael agar segera menyerahkan flash drive yang dijanjikan. I want that flash drive. At times, less than two. Sesampai di rumah, Michael langsung mengambil flash drive milik Kelly, teman sekamarnya. Kelly adalah seorang hacker yang berhasil mendapatkan video asusila sang hakim. Myself that what I was about to do was Keesokan harinya, Michael menemui Rob dan menyerahkan flash drive itu. Sebagai imbalan, Rob memberikannya amplop tebal berisi uang dalam jumlah besar. Lalu, Rob memberi Michael tugas baru, yaitu membantu Darcy dan Judith dalam segala urusan. Judith adalah istri Senator Boehner, sementara Darcy adalah putri mereka. Rob juga bilang bahwa Rob ingin menawarkan pekerjaan kepada Kali. Kali dibutuhkan untuk mencari-cari kesalahan lawan politik Senator Boehner. a serious television journal. Suatu hari, Judith mengundang Michael ke rumahnya. Mereka mengobrol santai sambil minum kopi. Di sini, Judith curhat tentang kekhawatirannya melihat banyaknya orang yang menggunakan kendaraan pribadi yang menurutnya boros bahan bakar. Judith memang dikenal sebagai pemerhati lingkungan. Di tengah obrolan, Judith tiba-tiba membahas hubungan Michael dengan Mary. Michael langsung kaget dan tanpa sengaja menumpahkan kopinya. Lalu Judith menunjukkan ketertarikannya pada Michael dan mengajaknya untuk bermain. Tentu saja Michael tidak bisa menolak ajakan bosnya ini. Malam harinya, terlihat Kelly menunggu di pinggir jalan.
Tak lama, sebuah mobil hitam menjemputnya. Ternyata, orang itu adalah Rob. Rob menawarkan pekerjaan kepada Kali untuk memata-matai lawan politik Baines. Kali langsung menerima tawaran itu karena bayarannya sangat besar. Money's not bad. Keesokan harinya, rumah keluarga Baines ramai oleh orang-orang yang hadir dalam pesta penyambutan untuk Darcy. Saat melihat kecantikan Darcy, Michael langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat sedang istirahat di pinggir danau, Darcy menghampiri Michael. Michael Lawson, I work for you. Mereka pun mengobrol santai sambil menikmati senja. Sorry, I know what you meant. Darcy lalu mengajak Michael berdansa diiringi alunan musik jazz yang menenangkan. Mereka berhenti berdansa saat matahari terbenam. Mereka hampir saja berdekatan. Tapi tiba-tiba Rob datang dan memanggil Darcy. Setelah itu, Rob mengingatkan Michael untuk tidak mendekati Darcy. Keesokan harinya, Michael sedang bersantai di taman bersama temannya Kevin. Kevin adalah seorang jurnalis politik yang bekerja di surat kabar terkenal di Amerika Serikat. Mereka membicarakan perjalanan karier politik Rob. Who you fucking? No. Good. Because it's Callie and I know you're not that stupid. Adegan berganti ke Michael yang mendampingi Senator Baines ke Dallas untuk urusan kampanye. Di dalam pesawat pribadi Baines, mereka berbincang santai tentang keluarga masing-masing. At least not the And Michael, calm me. Sesampai di tempat tujuan, Michael yang sedang menuruni tangga melihat Darcy sedang mengobrol dengan ayahnya di dapur. Michael senang karena Darcy ikut dalam kunjungan politik kali ini. Honestly, I think the racial profiling issue. Suatu saat, Michael dan Darcy pergi jalan-jalan berdua dengan mobil. Tiba di sebuah persimpangan, Darcy teringat masa lalunya. Ternyata disitulah ibu kandungnya dulu mengalami kecelakaan fatal. Judith bukanlah ibu kandung Darcy, dan Darcy memang tidak pernah menganggap Judith sebagai ibunya. Darcy lalu meminta Michael untuk tidak menyakiti ayahnya. Adegan berganti lagi ke Michael yang baru saja selesai bermain dengan Judith. Kali ini Michael bilang ingin menghentikan hubungan mereka karena dia jatuh cinta pada Darcy. Tentu saja Judith tidak setuju. Judith bahkan mengancam akan melaporkan pada Rob bahwa selama ini Michael telah memanfaatkannya. Malam harinya, Michael ketemu Kevin di sebuah bar. Ternyata Darcy juga ada di sana. Michael dan Darcy saling memandang dari jauh. I mean, not in that I wanna. Michael merasa tidak nyaman dan memutuskan pulang. Tapi Darcy menyusul dan ikut naik mobilnya. Di dalam mobil, Darcy mulai mendekati Michael. Tapi Michael malah cuek dan tidak menggubrisnya. Darcy kesal dan keluar dari mobil. Tiba-tiba Michael menyusul dan akhirnya mereka bermain di taman. Kembali ke adegan sebelumnya memperlihatkan Michael duduk termenung di tepi tempat tidur usai bermain dengan Judith. Tanpa Michael sadari, Judith memasang kamera tersembunyi di balik lemari. Sementara itu di tempat lain, Kelly menemui seorang pria yang ternyata adalah lawan politik Senator Baines. Rupanya Kelly sudah membuat kesepakatan dengan pria tersebut. Kembali ke Michael yang baru saja menghabiskan waktu dengan Darcy masuk ke mobilnya. Michael kaget melihat Judith sudah ada di dalam. Judith ternyata tidak suka melihat Michael menjalin hubungan dengan Darcy. Judith menganggap Michael hanya miliknya dan berjanji kalau Michael meninggalkan Darcy, karier politiknya akan lancar. I don't know what you're talking about. If you want it, you can go on the road. She tried to kill me. That's why she was sent away. Saat sampai di apartemennya, Michael memanggil Kelly tapi tidak ada jawaban. Kelly meninggalkan pesan agar Michael menonton video yang sudah disiapkan di televisi. Video itu berisi salam perpisahan dari Kelly plus peringatan untuk Michael. You with Judith Baines. Michael langsung panik setelah menontonnya. Michael buru-buru membereskan barang-barangnya dan pergi dari sana. Alright, I forgive you for you. We'll go off somewhere together. Setelah itu, Rob dan anak buahnya mendatangi kontrakan Michael tapi sudah kosong. Di dalam mobil, Michael berusaha menghubungi Kelly tapi tidak ada respon. Kemudian, Rob menghubungi Michael dan menanyakan keberadaan Kelly. Michael berjanji akan berusaha menemukan Kelly dan menyelesaikan semuanya. Michael, where are you?
I'm not stupid. Because from what I'm hearing, you Terlihat Kali berhenti di depan rumah Judith dan melemparkan sebuah amplop ke depan pintu. Saat Kali kembali ke mobil, Michael menyergapnya. Michael meminta Kali menyerahkan flash drive dan semua salinannya. Di saat tegang itu, Darcy muncul dan menanyakan apa yang terjadi. Kali lalu mengajak Michael masuk ke mobilnya, tapi Michael menolak dan memilih tetap bersama Darcy. Oh, that's fucking cheap. Old friend of Michael's. What is this? Di tempat lain, Senator Baines sedang berpidato. Sementara Michael panik karena Darcy menonton video rekaman yang dibuat Kelly, video yang juga menampilkan adegan Michael dan Judith. Darcy sangat kecewa dengan semua yang dilakukan Michael selama ini. Darcy mengusir Michael dan menyuruhnya keluar lewat pintu belakang. Di tempat kampanye, Rob menghampiri Judith dan membisikkan sesuatu. Setelah pidato Baines selesai, Judith langsung buru-buru meninggalkan tempat itu. Rob mengantarkan Judith pulang ke rumahnya. Wait here. Sesampainya di sana, Judith memanggil-manggil nama Darcy. Ternyata Darcy sedang berdiri di dapur sambil memegang pisau, seperti ingin menyerang Judith. Okay, you need to calm Darcy. No. Sementara di luar, Michael berusaha masuk tapi dihalangi oleh Rob. Tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam rumah. Saat Rob lengah, Michael langsung memukulnya dan berlari masuk. Tapi ketika Michael membuka pintu, Darcy yang kaget justru tanpa sengaja menusuk Michael dengan pisaunya. Darcy pun panik dan menangis, memohon pada Rob untuk segera membawa Michael ke rumah sakit. Darcy, listen. Sementara di tempat lain, Kelly sedang hendak menyerahkan flash drive itu kepada lawan politik Baines. Tapi ternyata itu adalah jebakan, dan Kelly ditembak tepat di kepala. Kembali ke Michael, Rob dan ajudannya membawa Michael yang terluka ke mobil. Di dalam perjalanan, Rob terus menanyai Michael tentang keberadaan flash drive. Michael hanya menjawab bahwa jika sesuatu terjadi padanya, surat kabar Washington Post akan membongkar semua rahasia ini. Setelah itu, Rob justru membuang Michael yang dalam kondisi sekarat di pinggir jalan. Adegan terakhir memperlihatkan Kevin yang sedang bersantai di bar. Kevin menerima surat yang ditulis oleh Michael. Dan disinilah film berakhir. Not to hurt her or her father.